Halo, jumpa lagi dengan Carlo Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengerjakan soal tes Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana bentuk soal tes Undang-Undang Dasar 1945? Ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Tes Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tes yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tes ini berkaitan dengan sejarah undang-undang, berkaitan dengan amandemen undang-undang, isi amandemen, dan juga berkaitan dengan wewenang dan fungsi lembaga negara. Jadi, dengan mempelajari hal-hal tersebut, niscaya rekan-rekan calon abdi negara pasti bisa menjawab soal-soal tes Undang-Undang Dasar. Langsung saja kita mulai pembelajarannya dengan mengerjakan soal tes Undang-Undang Dasar. Soal Undang-Undang Dasar 1945 dan pembahasannya. Soal nomor 1. Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh A. PKI, B. BPU PKI, C. PPKI, D. BPU PIP, D. PPK. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Jadi rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI, jelas ya. Jadi rancangan undang-undang itu disusun oleh BPUPKI. Ingat, rancangan. Soal nomor 2. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945, E. 20 Agustus 1945. Silakan rekan-rekan dijawab. Jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang ini disahkan pada tanggal 18 Agustus. Jadi, sudah jelas ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan oleh PPKI. Jadi, ingat tadi yang pertama, yang merancang Undang-Undang Dasar itulah BPUPKI dan mensahkannya adalah PPKI. BPUPKI dulu dan disahkan oleh PPKI. Soal nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan kembali melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi oleh A. DPD, B. DPR, C. MPR, D. DPRD, E. MA. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Undang-Undang 1945 pada periode berlakunya undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan diberlakukannya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahannya yaitu parlementer. Ingat, pada demokrasi parlementer itu undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang RIS atau yang disebut juga UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi sudah jelas, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR. Jadi ada beberapa kali pergantian undang-undang atau konstitusi di negara kita. Yang pertama salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945, baru berlaku lagi Undang-Undang RIS atau UDS, baru kembali kepada Undang-Undang Dasar, dan sampai sekarang kembali kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen.
Ingat, yang sudah diamandemen. Lanjut kita ke soal nomor 4. Sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dimulai dari berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal A. 24 Desember 1949, B. 25 Desember 1949, C. 26 Desember 1949, D. 27 Desember 1949, E. 28 Desember 1949. Silakan rekan-rekan untuk jawab. Nah, jawabannya adalah D, yaitu 28 Desember 1949. Mari kita lihat pembahasannya. Sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1949 sebagai dasar negara dimulai dari berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 dan berlakunya Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi sejarah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dimulai dari berlakunya Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Lanjut kita soal nomor 5. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen, yaitu sebanyak A. 5 kali, B. 4 kali, C. 3 kali, D. 2 kali, E. 1 kali. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Jadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen, yaitu sebanyak 4 kali. Pembahasannya ini adalah berapa kali undang-undang itu diamandemen selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2022. Bisa dilihat oleh rekan-rekan, ada 4 kali amandemen. Dan yang terakhir itu adalah pada sidang MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus. Jadi yang terakhir itu pada tahun 2002. Lanjut kita nomor 6. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas undang-undang. Ini soalnya kurang lengkap juga ya. Seharusnya amandemen keberapa seperti itu. Tapi tetap kita jawab. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 16 bab, 17 pasal, dan 65 ayat. B. 16 bab, 36 pasal, dan 65 ayat. C. 17 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. D. 16 bab, 77 pasal, dan 66 ayat. E. 18 bab, 17 pasal, dan 65 ayat. Silakan rekan-rekan calon pimpinan negara untuk menjawab. Nah, jawabannya adalah A. Sebelum amandemen itu undang-undang terdiri dari 16 bab, 17 pasal, 65 ayat. Jelas di sini di pembahasannya, sebelum amandemen itu Undang-Undang Dasar 1945 itu dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Di batang tubuh itu jelas itu ada 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. Oke, sudah jelas di sini ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 3 pasal aturan tambahan. B. 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. C. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. D. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 2 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. E. 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Silakan dijawab. Setelah dilakukan amandemen itu
Undang-Undang Dasar itu terdiri atas berapa bab dan lain-lainnya. Dan jawabannya adalah C. Jadi setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali itu, yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Lanjut kita ke soal nomor 6. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yaitu A. Parlementer, B. Komunis, C. Liberal, D. Bebas, E. Presidensil. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Mari kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar 1945 pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan berlakukan konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahan yaitu parlementer. Jadi pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45, Indonesia menganut sistem pemerintahannya itu adalah parlementer. Jelas di sini. Soal nomor 9. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada periode berlakunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR, DPR, dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi A. Menteri Dalam Negeri, B. Menteri Luar Negeri, C. Menteri Negara, D. Menteri Istimewa, E. Menteri Konstitusi. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada periode kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR, DPR, dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Jadi sudah jelas di sini bahwa Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Jadi ada beberapa penyimpangannya, di sini ada 3, jadi nggak perlu kita bahas dulu sampai 3. Yang pertama kita bahas dulu yang berkaitan dengan Wakil Ketua ini, yaitu sebagai Menteri Negara. Lanjut kita ke soal nomor 10. Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 merupakan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh A. B.J. Habibie, B. Amin Rais, C. Megawati, D. Abdul Rahman Wahid, E. Gus Dur. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 merupakan masa transisi, yaitu masa sejak Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai terjadi peristiwa lepasnya Timor Timur dari negara NKRI. Jadi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 1999 itu merupakan masa transisi, yaitu masa sejak Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Jadi tadi soalnya sudah jelas, masa transisi itu yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah wakil presidennya. Lanjut kita ke soal nomor 11. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh A. BPUPKI, B. PKI, C. PPKI, D. BPKI, E. BPUKII. Ini tadi sudah ada sepertinya soalnya. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. PPKI. Jadi Undang-Undang Dasar itu disahkan oleh PPKI. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Undang-Undang Dasar itu disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Lanjut kita ke soal nomor 12. Proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasan dari A. belenggu penjajah, B. cahaya bencana alam, C. ancaman teroris, D. perbudakan, E. memeluk agama. Silakan rekan-rekan untuk dijawab.
Jawabannya adalah A. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari apa? Dari belenggu penjajah. Proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari belenggu para penjajah. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia didapatkan dengan pengorbanan dari pahlawan. Jadi proklamasi itu merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari belenggu penjajah. Penjajah siapa? Penjajahnya ialah Belanda, Jepang, dan itu yang terakhir ya. Lanjut kita yang ke-13 soalnya. Itu soal yang ke-13. Teks proklamasi ditulis di mana teks proklamasi ditulis? A. Ruang rapat. B. Ruang makan. C. Ruang perundingan. D. Ruang kerja. E. Ruang khusus. Soal ini sepertinya belum pernah muncul atau baru kali ini saya temui. Silakan dijawab rekan-rekan. Jawabannya adalah B, yaitu di ruang makan. Wow. Jadi teks proklamasi ternyata ditulis di ruang makan. Mari kita lihat pembahasannya. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Jadi teks proklamasi itu ditulis di ruang makan, bukan di ruang rapat. Nah, itu dia semangat para pejuang kita itu di ruang makan bisa melahirkan ide-ide kreatif. Lanjut kita ke soal nomor 14. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul A. Jam 2 sampai jam 3 pagi. B. Jam 12 atau 00 sampai jam 2 pagi. C. Jam 2 sampai jam 4 pagi. D. Jam 3 sampai jam 5 pagi. E. Jam 4 sampai jam pagi. Jam berapa kira-kira? Tengah malam. Di sini semua hampir tengah malam dan hampir subuh dan sudah pagi. Silakan rekan-rekan dijawab. Jawabannya adalah C. Jadi proklamasi kemerdekaan itu disusun pada pukul 2 sampai pukul 4. Mari kita lihat pembahasannya. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Para penyusunnya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Wow. Lanjut kita ke soal nomor 15. Atau soal terakhir. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di A. Jalan Pahlawan nomor 1. B. Jalan Cik Ditiro nomor 1. C. Jalan Patimura nomor 1. D. Jalan Imam Bonjol nomor 1. E. Jalan Gatot Subroto nomor 1. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi, Jalan Imam Bonjol. Nomor 1 penyusunnya tadi ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi teks proklamasi itu disusun di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. 15 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan rekan-rekan calon abdi negara tetap semangat untuk belajar dan tetap komitmen dalam cita-citanya, yaitu meraih 1 kursi menjadi abdi negara. Tetap semangat belajar dan tetap ikuti pembelajaran di channel ini. Sampai jumpa.